untuk share screen ya. Sebentar. Loh, kok ketutup? Sebentar. Kok baterai saya tutup? Oke, sudah ini? Sudah? Sudah ya. Tentang histogram PDF. Di sini nanti kita akan menganalisis histogram ya dari sinyal sinus, uniform sama Laplace ya. Hubungannya apa histogram dengan PDF? Kalau di statistik gitu, histogram itu kita membagi data itu dalam rentang tertentu ya. Kita membagi data dalam rentang tertentu. Histogram ini kita membagi data dalam rentang tertentu. Jadi X yang horizontal itu akan kita bagi dalam rentang-rentang tertentu. Ya, yang horizontal X. Kemudian yang vertikal itu adalah frekuensinya. Ya, frekuensinya. Frekuensi adalah jumlah dari rentang itu. Jadi misalkan rentangnya adalah dari 1 sampai 5, ya. Kita hitung ya, dalam data itu yang rentangnya antara 1 sampai 5, ya itu mempunyai frekuensi berapa. Nah, karena di sini ada PDF ya, probability density function, di mana itu adalah representasi dari distribusi probabilitas ya, fungsi distribusi probabilitas, maka kita jumlah tadi kita representasikan ke dalam jumlah probabilitas ya. Yang frekuensi tadi kita representasi ke probabilitas. Nilai probabilitas berapa? Nilai probabilitas itu adalah dia lebih besar 0 kurang dari 1. Ya, kurang dari sama dengan 1. Artinya ketika probabilitasnya dia adalah 0, berarti dia tidak akan terjadi. Probabilitasnya sama dengan 1, berarti itu pasti terjadi. Seperti itu. Nah, hubungannya antara jumlah frekuensi dengan probabilitas gimana? Misalkan saya punya rentang frekuensinya 5, jumlah data saya adalah 20. Berarti probabilitasnya adalah ini saya balik lagi. Probabilitasnya sama dengan 5 per 20 berapa? 0, ini kalikan 5, 0, berapa? Kalikan 5 berarti 25 per 100. Ya. Berapa? 0,25. 0,25. Jadi probabilitasnya adalah 0,25. Jadi probabilitas itu tidak ada yang lebih dari 1. Dia adalah maksimum 1. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Jadi hubungannya histogram itu dengan probability PDF ya, probability density function. Jadi kita akan merepresentasikan ini tadi, rentang-rentang ini tadi ya. Rentang-rentang ini tadi dia akan membentuk PDF apa gitu ya. Dia akan mendekati PDF yang mana? Apakah PDF-nya sinus, uniform, Laplace, bisa juga normal, distribusi normal dan dan lain sebagainya. Jadi PDF ini tidak hanya representasi 3 ini tidak, tapi dia ada bermacam-macam. Kalau nanti misalkan ada yang tugas akhir gitu ya, atau data lah. Sekarang saya nggak ngomong tugas akhir tentang komunikasi, enggak. Data gitu ya, pengen tahu datanya saya ini distribusinya kemana. Nah, itu nanti di-plotting aja ke histogram, nanti dia akan tahu sebaran datanya itu, dia merupakan representasi dari PDF apa gitu ya. PDF apa itu nanti kita cari errornya ya antara PDF itu dengan histogram dengan data aslinya. Itu adalah mencari PDF mana yang paling mendekati. Oke. Yang kedua, kita bisa menganalisis PDF dari sinus, uniform dan Laplace. Ya, tadi sudah saya jelaskan representasi histogram dan probability. Oke, saya next lanjut ke langkah percobaan ya. Langkah percobaan kita jalankan fungsi itu dengan ini
kita tulis semua function yang kita butuhkan dalam Python. Jadi NumPy, PLT, IPD, dan Librosa. Ya, kemudian kita representasi sinyal ya, kita representasi sinyal dengan frekuensi sampling 3032 kilo. 32 kHz ya, 32 kHz dengan sampling periodnya adalah seperti ini ya, seperti frekuensi samplingnya. Kemudian ini adalah kita menuliskan vektor vektor dalam sumbu horizontalnya. Kemudian ini kita plot ya sinyal sinus ya, di mana A sama dengan 1, frekuensinya 500, kemudian ini 1 periodenya, kemudian kita plot sinus A NumPy kalikan sin 2pi frekuensi kalikan T ya, frekuensi kalikan T. NumPy A ini amplitudonya, ini adalah frekuensinya, ini adalah T-nya. Kemudian kita plot, kita tulis juga ya, kita ketik untuk program distribusi sinyal uniform. Ini ya, ini sinyal uniform, kemudian ini untuk sinyal Laplace-nya. Kemudian kita upload sinyal audio ke Google Colab-nya ya. Ini kita klik ini upload ya. Kita upload, kita cari MP3-nya. MP3-nya itu di mana? Nanti kita upload di Colab-nya. Kemudian kita normalisasi, kita absolut semua nilainya, kemudian kita cari dengan maksimumnya. Kemudian kita plot. Kita plot dari sinyal sinusnya, uniform, kemudian Laplace, dan sinyal musiknya. Nah, ini representasi sinyalnya. Untuk mencari mana yang lebih mirip ya, sebenarnya adalah sinyal musik ini ya. Ini representasinya dia mirip dengan sinyal apa? Sinus, uniform, atau Laplace. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya ya, ini secara visual, ini secara visual dia mendekati Laplace. Ya, secara visual. Tetapi bisa juga kita cari secara numerik. Ya, kita cari secara numerik. Ya, secara numerik ya. Dengan menghitung error dari dua sinyal. Error dari dua sinyal. Sinyal apa saja? Yaitu sinyal yang kita ini ya, sinyal musiknya. Kalau dalam kasus ini adalah sinyal musik ya, dikurangi ya minus ya sinyal X ya, sinyal X. Sinyal X ini adalah representasi dari PDF yang akan kita bandingkan ya. Sinyal musik kalau lebih mudah ini adalah kita mencari errornya aja. Kita mencari error dua sinyal ya, dari dua sinyalnya. Di mana ini kita pakai absolut aja ya, absolut error. Kemarin kelas B saya suruh cari pakai apa kemarin? Absolut ya. Absolut dari sinyal musik dikurangi dengan sinyal X. X-nya mana? X-nya adalah representasi dari distribusinya. Bisa Laplace, bisa sinyal sinus, bisa sinyal uniform. Oke. Nah, kita cari apakah hanya untuk sinyal musik aja? Tidak. Kalau misalkan kalian punya ya, sekelompok data gitu, kemudian pengen mengetahui data itu dia mempunyai distribusi apa ya, kalian bisa pakai cara ini. Jadi kita mencari error dari dua sinyal ini. Nanti ya, error yang paling kecil itu adalah sinyal yang distribusi yang mendekati sinyal aslinya. Dalam hal ini kalau di praktikum ini adalah sinyal musik. Ya. Jadi saya tegaskan lagi, ini adalah contoh sederhana kita menggunakan sinyal musik. Apakah sinyal musik saja? Tidak. Bisa juga kita punya
kelompok data gitu ya, sekumpulan data, misalkan sekumpulan data set, kemudian kita pengen tahu dia ini distribusinya dia mendekati apa gitu ya, distribusi dari sinyal ini apa ya, kalian mencari ya sinyal ini ya apa kelompok data tadi, kalian hitung errornya dengan distribusi yang sudah kalian tebak tadi. Misalkan dari paper itu, oh kalau misalkan pengukuran untuk komunikasi X gitu ya, atau data misalkan untuk dataset instrumen ini dia kebanyakan dia distribusinya adalah normal. Tapi kalian harus buktikan, caranya buktikan ya kalian kalian hitung aja errornya dari distribusi dataset itu ya, distribusi dataset itu dengan distribusi misalkan kita punya dataset nih, bukan musik ya, punya dataset. Dataset ini dia PDF-nya apa gitu ya, distribusinya dia apa, probability density function-nya apa. Nah, dataset ini ya kalian bandingkan dengan distribusi. Misalkan kalian baca dari papernya adalah distribusinya adalah distribusi normal. Distribusi normal. Ya. Distribusi normal. Ini adalah hipotesis. Kalian harus buktikan secara numerik. Apakah hanya distribusi normal? Ya, nanti coba kalian cari dengan distribusi misalkan log normal. Log normal. Terus misalkan ada lagi yang mendekati distribusi normal itu apa? Kamu lihat misalkan secara representasi dari gambarnya. Ya, misalkan 2 ini. Nah, nanti dia menjadi distribusi normal atau log normal ini kita cari dengan apa? Kita hitung dengan errornya. Kita bisa menghitung error. Kalau errornya ini minimum, gitu ya, errornya ini minimum, ya, errornya minimum itu adalah distribusi yang mendekati dataset itu. Misalkan error yang minimumnya adalah normal, berarti dataset yang saya cari tadi adalah distribusi normal. Sekarang pertanyaannya kalian nggak tanya, buat apa sih Bu? Kita harus susah-susah cari distribusi, kita cari log normal gitu. Untuk apa kira-kira? Kira-kira untuk apa? Untuk apa? 1. Itu adalah representasi karakteristik dari sistemnya. Ya, representasi karakteristik dari sistem. Kita gunakan untuk apa? Kalau kita sudah tahu karakteristik sistem, gitu ya. Kalau kita tahu karakteristik sistem, ya. Kalau kita tahu karakteristik sistem, kita bisa macam-macam, gitu ya. Kita bisa macam-macam. Ya. Kita bisa mengetahui karakteristik dari sistemnya atau dataset lah, karakteristik datasetnya. Datanya ini saya tahu dia nggak bisa negatif atau dia mu-nya berapa sampai berapa, rentangnya dia minimum maksimum berapa. Nanti misalkan ada data yang hilang, fill, ya ada data yang hilang, kemudian saya harus nambahkan. Ya, saya bisa merepresentasi itu dengan distribusi ini tadi. Oh, saya masukkan aja datanya itu kalau dia tadi itu representasinya dia distribusi normal, berarti saya akan mengambil nilai antara sekian sampai sekian. Saya gunakan untuk menggantikan tadi itu data yang hilang tadi. Misalkan kalian harus mengganti data gitu ya. Kalian harus mensimulasi ya, mensintetik datanya itu seperti apa. Nah, caranya seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Jadi ini adalah contoh secara luasnya. Kalau secara ini secara praktikum ini saya hanya mengambil contoh sinyal musik ya. Bisa aja juga untuk dataset yang lain gitu. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan dari sini? Belum, saya lanjut. Ya, kemudian kita bisa mendengarkan dari sinyal itu. Nanti tugasnya seperti kelas B kemarin saya suruh mencari error dari 2 sinyal ini. Absolute error, ya.
absolute error. Berarti nanti nilai dari ini numeriknya ya absolutnya nanti dikurangi nilai dari sini ya dikurangi dengan sinyal X. X-nya bisa Laplace dulu, kemudian sin wave dulu sin wave, kemudian yang ketiga uniform. Jadi errornya nanti ada 3. Error sinyal musik dikurangi dengan sin wave, sinyal musik dengan uniform, sinyal musik dengan Laplace. Jadi ada 3 error. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada. Saya lanjut untuk histogram ini ya. Ya, kita hitung ya, kita ketik untuk histogramnya. Fungsinya uniform Laplace. Kemudian nanti kita plot ya. Tadi kalau representasi ring itu adalah bin. Binnya kita count ke ini jumlah datanya. Kemudian kita ketikkan PDF-nya. Udah itu aja. Oke, ada pertanyaan dari materi ini? Permisi Bu, izin mengonfirmasi. Ya. Berarti nanti kita itu cari sinyal X 3, terus nanti kita cari yang paling kecil dan mendekati nilai X begitu ya Bu? Bukan, mencari error. Mencari error. Mencari error dari yang dari sinyalnya suara tadi. Sebentar. Ini ya. Ini ya. Oke, ini ya. Jadi kita mencari error dari sinyal musik ini. Ini kan ada di program itu sebelum plotting itu kan ada nilai numeriknya. Kalau memplot kan nggak mungkin nggak ada data numeriknya, benar enggak? Ya, ambil data numeriknya ini ya. Nanti dikurangi dengan data ini kemudian diabsolutkan supaya enggak ada nilai negatif ya. Jadi kita cari absolute error. Apakah error itu hanya absolute error? Enggak. Error itu bermacam-macam. Kita kalau enggak salah ada 6. Kita bisa mencari error itu sendiri. Kalau error tanpa absolut gitu ya. Kalau kita menggunakan error ini misalkan tanpa absolut, itu sinyal musik dikurangi dengan sinyal outputnya ya. Sin wave-nya dikurangi dengan sinyal aslinya ini. Makanya saya kalau pakai absolut supaya aman aja kalian, negatif kan menjadi positif gitu ya. Ya, bisa error, kemudian absolute error, prosentase error gitu, kemudian prosentase absolutnya gitu, prosentase errornya itu bisa. Jadi ada bermacam-macam untuk mencari error gitu. Oke, bisa dipahami atau tambah bingung? Cukup paham Bu. Yang lain? Oke. Yang lain? Belum? Saya stop share. Mungkin saya jeda 15 menit. Mungkin kan sudah selesai ya, tinggal mencari errornya. Nanti tinggal saya lihat errornya, kemudian saya lanjut ke 7 ya. Ke 7. Nanti 7 ini ya, karena ini saya modif ya, mungkin saya langsung ke histogramnya. Ini histogramnya image gitu ya. Histogramnya image untuk ekualisasi ya. Nanti saya lanjut itu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang saya bolak-balik nanti saya tambahkan untuk yang aplikasi di PSD-nya. Oke, ada pertanyaan, tapi yang di modul saya ini modul 10 ya. Ada pertanyaan? Saya menit silahkan dikerjakan, habis itu nanti kita saya pengen tahu errornya itu berapa. Saya yakin sudah sudah dikerjakan, tinggal saya lihat tadi representasi errornya. Computer vision itu kalian harus mulai paham kalau saya berbicara image saya harus tahu RGB-nya dia berapa gitu ya. RGB itu apa, channel itu apa ya, minimal itu harus tahu. Ya, kemudian preprocessing itu apa ya, harus bisa ini ya. Bisa memahami gitu ya. Itu adalah pengetahuan dasar. Ya.
Misalkan ya, contohnya aplikasi dari AI sendiri, di mana untuk computer vision ya, computer vision itu adalah face detection, itu yang paling gampang. Face detection kemarin saya ada yang saya suruh cari project Viola Jones ya, itu saya tahu itu yang ngerjakan anak D3. Nah, saya tanya balik lagi, nah itu kamu gabungkan itu yakin apa enggak? Soalnya saya tahu itu enggak sampai segitu itu kerjaannya ya. Contohnya face detection ya. Face detection itu misalkan kalian ikut sertifikasinya AI Huawei ya, yang kemarin itu bisa kalian tanya siapa ya seniormu itu Zahra, Arasi sama Henry. D4-nya kelas 4 itu yang kelas 3 Arasi. Itu mengerjakan project, ya kebetulan juara 3 ya. Mengerjakan project itu dia face, bukan face detection. Jadi dia detection, dia mendeteksi untuk ini apa besi ya, kemudian counting ya, counting. Jadi dia counting. Nah, itu satu algoritma. Kemarin saya cerita aja kelas apa, kelas B yang Viola Jones itu dia ada beberapa algoritma ya, deteksi sendiri, kemudian ngitungnya sendiri. Nah, ketika kamu menggunakan dua algoritma itu dia, mohon maaf. Aku ngajar ini loh. Maaf ya, ada noise-nya. Oke ya, iya. Contohnya adalah face detection. Face detection kemarin ada satu project dari temanmu, ya dari kelompok satu kelompok. Saya ingat pakai Viola Jones. Terus kemarin apa satunya? Yang countingnya pakai apa, Mbak? Perempuan saya ingat. Ada di sini enggak? Halo? Ada enggak? Seingat saya Rara, bunyinya Rara. Ada enggak Rara? Beliaunya ada. Ada. Anaknya ada. Ya, ya, apa kemarin Rah? Saya bilang too much kemarin dah. Apa Rah? Deteksinya Viola John. Apa Rah? NVID, NVID, NVIDIA itu dia hardware-nya, algoritmanya. Oh, pakai YOLO. Viola John sama pakai YOLO. Nah, ini too much ini. Ya, too much. Terlalu banyak gitu. Ya, misalkan satu algoritma ya digunakan untuk deteksi sama dia untuk counting. Jadi kan satu aja. No problem. Ya. Terlalu banyak, too much gitu ya. Ketika kamu menggunakan ini terlalu banyak, nah kamu belum masuk ke hardware-nya. Hardware-mu bisa stuck enggak? Ya, ketika kita meng-create, membuat program itu di ini ya, di training itu ya, training kemudian dimasuk di training itu bisa 90% ya. 90% akurasinya. Tapi begitu akurasi nanti dia di hardware itu bisa 70% gitu. Nah, ini ada dua algoritma. Nah, saya bilang kan kemarin too much itu seperti itu. Jadi terlalu banyak memakan ini ya, RAM-nya nanti dia. Nah, ketika di hardware mampukah gitu ya? Atau dia untuk ketika dijalankan di sistemnya apakah tidak memberatkan, ya itu perlu diperhatikan ya. Ini kemarin contohnya face detection ya, kalau yang kelompoknya Rara itu dia mendeteksi orang bermasker kemudian dia kerumunan ya, kerumunan. Tapi kemarin saya ini ya, saya kasih warning juga apakah sekarang kita masih pandemi, karena beberapa negara itu sudah mengubah pandemi itu menjadi endemi. Ketika menjadi endemi, detection kemudian banyak kerumunan tadi itu
tidak akan menjadi ini ya, menjadi hal yang penting lagi kalau sudah menjadi endemi gitu ya. Nah, itu perlu dipikirkan. Oke ya. Kemudian 3D modeling ya, kita men-convert 2 dimensi, kemudian kita menjadi 4 dimensi, 3 dimensi, kemudian visual authentication ya, kita misalkan mengidentifikasi. Kalau authentication itu ini contohnya ya, kita secara otomatis kita mengidentifikasi ya, mengidentifikasi siapa yang berada di mobil gitu ya, yang berada di mobil dari webcamnya, atau ya mengidentifikasi ini siapa A, B, C, misalkan untuk masuk ke ini ya, masuk ke buka kotak ya, misalkan buka kotak, kemudian kita identifikasi, oh ini harus A, harus B, harus C, harus D. Selain itu tidak boleh. Nah, itu identifikasi. Kemudian morphing ya, morphing ini kita mengubah ya dari smooth transisi karena perbedaan dari picture. Kemudian ada beberapa aplikasi yang mungkin kalian mainkan. Oh, sekarang foto saya saya masukkan. Nanti kalau saya tua itu seperti apa, ketika muda itu saya seperti apa. Nah, itu kan juga ada ya aplikasi seperti itu. Nah, contoh-contohnya seperti itu untuk aplikasi image-nya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini contohnya, ini adalah image 1,224,224,3. Berarti 3 ini dia adalah RGB. Ini mesti berwarna karena dia RGB. Red, green, sama blue. Jadi merah, hijau, biru. Itu adalah warna dasar. Ya, representasinya mana? Dia adalah 255. 255 itu berarti dia maksimumnya adalah 255. Ya, 255. Ya. 1 ini berarti adalah dimensinya elemennya adalah 1. Jadi 244 ini adalah dia ada ini ukuran size-nya 224. Di sini juga 224, kemudian 3 ini adalah RGB. Jadi ini ukuran ini harap diperhatikan. Kemudian contohnya ketika kita menggunakan 10 image, berarti di sini adalah 10,224, 224,3. Oke. Maaf, Bu Anita. Ya. Untuk share screen-nya masih di folder ya, Bu? Ini saya sudah masuk ke ini. Berarti ini saya sudah coba saya ulang lagi. Saya bukan di folder. Sebentar. Ini sudah. Saya sudah nyerak-nyerak di sini tadi. Baru muncul, Bu. Iya. Baru muncul. Iya, Bu. Sebentar. Saya tutup lagi. Sebentar. Ini sudah. Saya sudah nyorak-nyorak di sini. Sudah. Di folder atau di PDF? Di PDF, Bu. Ini sudah terlihat di PDF. Nah, tadi kan ngomong arek. Sudah? Oke, saya lanjut ya. Ini tadi dari teorinya, aplikasinya ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Belum ya? Belum. Oke, saya lanjut. Ini adalah ukuran RGB-nya. Yang 1 ini dia hanya ada 1 image, 224 ini adalah ukurannya. Horizontal, ini vertikalnya, 3 ini adalah RGB-nya. Oke? Paham? Sudah? Ya, ukuran image-nya itu adalah 0 sampai 255 yang seperti saya sampaikan tadi. Ya. Nah, propertinya seperti ini, shape dimensionnya 225, 150. Berarti 225 ini yang horizontalnya, 150 ini yang ini ya, 225 ini yang
vertikal, yang ini yang horizontalnya. Kemudian ini adalah representasi untuk matriknya. Piksel P, I, J. Ya, ini piksel yang pertama, ya. Kemudian ini dia nanti ada sampai berapa J gitu ya. A21 sampai A2J. Ya. Kemudian ini representasi dari piksel dari suatu gambar. Ketika kita mau mentransformasi gitu ya, mentransformasi dari image itu, ya, dari image itu, maka kita perlu suatu ini operatornya, mau diapakan ini ya, apa dari matrik-matrik ini tadi gitu. Nah, ini contohnya. Kemudian kita bisa mengadjust kontrasnya dengan mengubah dari ukuran RGB-nya. Ya, nanti yang kontrasnya itu misalkan red-nya kita naikkan atau kita turunkan. Nah, itu juga bisa. Nah, ini saya langsung aja masuk ke praktikumnya. Ini pertama kita impor beberapa function, kemudian kita upload filenya. Ya, nanti uploadnya selesai seperti ini. Kemudian mengetahui jumlah pikselnya. Ini untuk mengetahui jumlah pikselnya, ya, ukuran jumlah pikselnya, dimensi dari gambarnya. Ini jumlah piksel. Nah, ini jumlah pikselnya, ukurannya nanti berapa akan muncul. Nah, ini gambarnya. Kita akan resize atau mengubah image ya. Jadi kita bagi dengan image 150 per image size-nya ya. Nanti dia akan ketemu size-nya seperti apa. Ini menjadi 225 150 3. Berarti kalau 3 ini dia RGB ini. Jadi 225 ke bawah, 150 ke ini ke horizontalnya dan 3. Kemudian kita membandingkan ukuran image asli dan resize. Jadi nanti silahkan dianalisa apa yang membedakan dari ukuran horizontal sama vertikalnya gitu ya. Kemudian kita bisa mengkonvert dari image RGB ya, yang resize, karena kalau tidak resize tadi terlalu besar, yang sudah kita resize ke grayscale ya, ke grayscale ya, nanti ukurannya menjadi seperti apa. Nah, di sini kalau grayscale dia tidak ada 0,3 ya, ukurannya tetap sama dengan yang RGB ini. Yang RGB ini sama, tetapi dia hanya satu channel ya, dia satu channel. Nah, ini tadi ulangi langkah 3 dengan mengubah R-nya 50, 100, 200, 250 ya. Ini kita rubah. Kemudian yang original seperti apa, nanti hasil dimensi RGB-nya, ini dimensi grayscale-nya. Nanti silahkan dimasukkan ke tabel ini. Oke, ada pertanyaan? Ya, ini R ini dirubah di mana? R ini dirubah ke ini, yang resize ini. Nah, ini yang dirubah R-nya ini. Oke, ada pertanyaan? 150 yang ini, berarti nanti dirubah 50, 100, 200, 250, dan originalnya. Ada pertanyaan? Izin pertanyaan. Belum ya, saya lanjut. Kemudian kita rotasi. Tadi preprocessing salah satunya adalah rotasi image. Ya, rotasi image dari resize tadi kita mengubah rotasinya, kita ini W-nya kita dari resize tadi kita cari ukuran H sama W-nya. Nah, ini rotasi ini secara manual ya. Kalau di AI itu sudah langsung ya, bisa ada resize, kemudian flip, kemudian translate, itu sudah langsung ada satu fungsinya ya. Kalau ini secara manual, saya menunjukkan dulu dari manualnya. Ketika kita bagi 2, maka nanti dia akan ini dari sisi ini ke bawah ya, dia dibagi 2. Ukuran size-nya sama, dia hanya merubah arah gambarnya aja. Kemudian kita crop ya, Nah, ini kita crop berarti kita mengambil dari dimensinya ini. Dari beberapa dimensinya ada 40 sampai 150. Padahal tadi
dari berapa? Dari 2, dia maksimum dari 0 sampai 225. Saya ambil sampai hanya 40 sampai 150. Terus yang kedua 150 ini saya ambil 0 sampai 150. Saya ambil di 10 sampai 140. Nah, nanti gambarnya seperti apa? Ya, ini kan ini hasil cropping. Kemudian nanti silahkan dicari ukurannya ya. Batang bawah, berarti batang bawah nanti kalau ini batang di bawah kelopak, di bawah kelopak itu seperti apa ya? Kalau gambarnya ini saya ulang ya. Nanti yang bukan yang ini ya, yang ini ya. Tadi kan saya ambil di sini, saya resize di sini. Kemudian batang di bawah kelopak berarti di sini. Ini yang kedua tadi, terus batangnya saja, ini berarti ke sini. Ini yang ketiga. Nah, nanti cari ukuran size-nya itu dia berapa. Oke, paham enggak? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Itu yang ini ya, 2, 3. Kemudian running program, catat semua dimensi image-nya. Kemudian yang ini kita mencari ini apa? Histogram ya, histogram dari gambar aslinya. Ya, kita cari histogram di gambar aslinya seperti ini. Kemudian ulangi ya, mengganti image dengan resize, rotate, dan crop dari 3 image. Kita bandingkan dengan yang awal tadi. Nanti seperti apa? Ya, ini silakan dianalisa ini. Apakah PDF-nya itu sama ya? Ketika kita mengambil dari gambar asli, kemudian ketika kita resize, ketika rotate sama crop. Kalau logikanya ketika kita rotate, itu kan gambar asli dengan gambar aslinya dengan rotate sama enggak? Sama persis, cuma arahnya aja yang berbeda. Kemungkinan ini akan sama, ya hipotesis ya, ini hipotesis dugaan saya. Kalau resize, ya resize, berarti kan kita mengubah gambarnya kan, kita mengambil gambar sama crop. Mungkin ini yang akan berbeda dengan gambar aslinya, PDF-nya ya. Betul enggak? Nah, ini hipotesis ya. Nanti silahkan dilihat secara ini visualisasi dan numeriknya ya. Berbeda atau tidak. Kalau logikanya tadi ketika saya crop, saya hanya 10 sampai, misalkan 10 sampai 150, ya histogram saya hanya di sini aja. Benar enggak? Saya tadi crop berapa sampai berapa ya, di situ aja gitu ya. Mestinya ya, nanti silahkan dibuktikan ya. Itu kan hanya dugaan saya, hipotesis saya. Kemudian ini resize-nya dari ini ya, dari kita mengambil ya running ya, kita split ya. Tadi kan dari gambar RGB, berarti ini ada 3 channel. Ini ada 3 channel, kita ambil ya channelnya itu ya, blue, green, red. Nah, kita ambil, kita split masing-masing. Kemudian kita show, kita tampilkan ketika dia channelnya merah. Ketika ini channelnya merah, dia dari berapa sampai berapa. Ketika channelnya biru, ketika channelnya green. Nanti tolong dipahami kalau blue dia berapa, green berapa, red dia berapa. Ya. Kemudian kita melihat channel RGB ya, ya. Masing-masing channelnya ini blue, green, red. Kemudian kita mengubah kontras brightness-nya ya dengan alfanya 1, betanya 20. Nanti kita adjust di sini ya, kita adjust nanti dia seperti apa gambarnya, bandingkan dengan gambar aslinya. Ya, perubahan alfa sama betanya ini gambar, ini analisanya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Oke, saya anggap kalau diam tidak ada pertanyaan. Mungkin langsung dikerjakan. Nanti saya pengen tiap-tiap ini, tiap-tiap apa itu tadi? Tabel ya yang sudah diisikan itu di print screen ya. Kita tunggu atau kita lanjut di WA? Lanjut di WA aja ya. Iya, Bu. Ya, lanjut di WA, saya tunggu diskusinya di WA. Ya, tiap tabel tadi. Ya, gitu aja. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf 2 minggu saya full kegiatan. Saya tidak bisa mengganti. Ya, baru sekarang saya bisa mengganti. Ya, sekali lagi saya mohon maaf karena ada kegiatannya dari PENS gitu yang harus saya jalankan. Ya, terima kasih sudah mau ini ya, sudah mau mengganti di hari Sabtu, sudah mau meluangkan waktu mengganti kuliah di hari Sabtu. Ya, terima kasih semuanya. Saya doakan sehat-sehat, doakan saya juga sehat, bisa ini ya, bisa berkarya untuk PENS gitu. Terima kasih semuanya, saya tunggu hasilnya di grup WA. Untuk BMC-nya gimana, sudah selesai kah? Untuk BMC-nya kita diskusi minggu depan aja ya. Ya, oke. Untuk hasil BMC-nya saya tunggu reportnya di minggu depan. Silahkan ini nanti report. Kemarin saya punya janji enggak tentang BMC? Enggak ya? Tidak, Bu. Oke, berarti kelas yang lain. Oke, terima kasih. Saya tunggu di grup WA. Oh ya, ini mungkin ada yang sudah puasa, ada yang belum ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk yang belum besok masih besok nanti jadi persiapan untuk bulan Ramadan. Selamat mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Saya mohon maaf ya, banyak kesalahan saya ganti kuliah ini ya di luar jam. Kadang saya juga telat atau apa ya, mohon dimaafkan ya. Semua bukan untuk kepentingan saya ya, saya hanya ada kegiatan yang berbarengan dengan kegiatannya PENS yang saya nggak bisa berbagi waktu ya. Gitu aja, terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya meninggalkan